sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Untuk lepaskan pengampunan kepada keluarga besar saya. Ya udah, kami benar-benar kayak saya nih ya, bukan benar atau salah, tetapi respon hati kita gitu. Walaupun orang tua atau gimana atau kakak sama kita tetap minta maaf, lepaskan pengampunan. Tuhan buka berkat dan apa yang kerinduan saya untuk bawa teman-teman misalkan dalam produksi kayak begini, kayak teman-teman kayak Pak Sam, Pak Bambang, kami mau membangun seakan-akan kami ini seperti gelang gitu, lingkaran, dan kata hati itu ada gitu. Dan yang saya alami semenjak kita, kalau kita lepaskan pengampunan orang yang telah menyakiti kita, berkat Tuhan di situ tercurah. Dan saya percaya itu gitu. Dan saya udah alamin satu persatu, kayak toko 2, Tuhan udah buktikan diberikan toko 2. Kayak mau gimana, apa kayak kerinduan saya sebelum kami tahu ini, saya rencana mau buka di Jawa, ini itu planning udah beberapa tahun, cuman masih ragu-ragu karena belum yang ngolah itu tanda kutip takutnya belum bisa walaupun gimana. Nah sekarang dengan teman-teman kayak saudara, seperti saudara lah dengan Pak Bambang, dengan Pak Sam, Tuhan berikan loh, ini loh, gitu loh, bener-bener, iya bener-bener yang kita tim solid gitu, kita bisa gitu bangun ini gitu loh. Yang penting satulah, bukan benar atau salah, tapi respon hati kita untuk menyikapi segala sesuatu yang saya alamin gitu. Mungkin sama Nia juga sama gitu, saya alamin walaupun kita ada kepahitan, disakitin orang, mau dijahatin seperti apa, ya kita lepaskan pengampunan berkat Tuhan. Saya ngerasain dari orderan kacang sampai saya sendiri kadang walahan udah saya undur, saya pending besok, karena saya ya kapasitas karyawan juga kayaknya udah nggak mampu nih, kayak udah kecapean gitu. Dan saya alamin gitu, itu benar-benar nyata. Saya kehilangan tambak Jatiluhur, tapi saya di kedelai saya bisa supply toko kedelai. Kalau dulu kan saya pengrajin tahu tempe, sekarang toko-toko kayak Tiga Rasa, belakang bandara, terus teman-teman ada beberapa, saya di sini hilang, Tuhan berikan yang lain gitu loh. Saya nggak sendiri, jadi saya ada supply ke tanda kutip seperti distributor jadinya, supplier gitu, dibandingkan ke toko-tokonya. Intinya satu, entah dari mana mereka bisa kenal saya, bisa telepon, bisa minta sendiri order, sama tanda kutip emang bisa. Karena untuk saat ini lancar-lancar aja gitu mereka. Di satu kehilangan, waduh tanda kutip sangat kehilangan gitu. Teman ya, saya berdoa sepakat sama istriku, dapatnya apa nih waktu di waduk? Aku dapatnya lepaskan. Dia juga dapat lepaskan. Kamu udah pertahankan semaksimal mungkin ya. Udah ada tutup mata, udah lepaskan, ikhlaskan. Kalau pertahankan udah ikhlaskan, tapi ya Tuhan gantikan. Kayak gini ada usaha baru, ya puji Tuhan gitu. Saya berharap asalkan kita solid, intinya kalau kita benar, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak menyalahi aturan Pemda, anggap kata segala macam kita putih ya putih gitu, benar ya benar gitu. Kita nggak ada, maksudnya itu nggak ada kayak
tanda kutip pakai obat yang nggak benar, ya pasti Tuhan juga dalam saya percaya gitu dari legal atau legalitas saya kami juga tetap urus gitu. Saya nggak mau yang aneh-aneh. Kalau kita jalan benar, burung di udara aja Tuhan pelihara kok. Nggak kelaparan gitu, masa kita nggak mungkin Tuhan beri kasih kita kelaparan gitu. Sampai kita kelaparan nggak mungkin kalau kita jalan kita benar gitu. Perlu kita begitu sih gitu. Itu aja sih yang saya dapat gitu. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6 ya. Demikian firman Tuhan. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, pada siang hari ini kita tahu bahwa keadaan situasi secara universal dunia ini sudah tidak menentu, ya. Nah, seperti tadi kita iseng-iseng lagi makan Gerald bilang menjadi dokter, terus dia takut, terus di depan itu nggak jadi dokter lagi ya kan, karena takutnya, karena saya bilang ke depan akan ada masalah demi masalah, penyakit demi penyakit. Jadi jangan kita berharap bahwa dunia ini akan membaik, nggak ada. Dunia ini semakin hari semakin tidak membaik, walaupun nanti dalam masa tertentu kayaknya aman gitu ya, tiba-tiba terjadi lagi masalah yang kita tidak duga, aman lagi, terjadi lagi. Jadi semakin hari kayak kita ke puncak. Kita ke puncak itu kan naik, turun sedikit, tak tahu naik lagi ya kan. Ya keadaan dunia seperti itu. Dia turun, dia naik lagi, dia turun, dia naik lagi, dia turun, dia naik lagi sampai Tuhan datang. Jadi nggak ada. Jadi jangan berpikir saya mau cari tempat supaya saya itu aman, berusaha aman, hidup tua aman. Nggak ada yang aman di dunia ini. Semuanya serba error nantinya. Yang aman hanya orang yang tinggal di dalam hati Tuhan. Jadi kalau kita di luar Tuhan nggak ada yang aman. Ya. Hanya yang bisa mengamankan kita, yang bisa memberikan sukacita dan sejahtera adalah di dalam kerajaan Tuhan. Dan kalau kita baca di Hagai, ya,
Sekali lagi ada bilang Tuhan akan menggoncangkan dunia ini. Sekali lagi, bukan sekali lagi, tapi sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Jadi gitu ya. Tuhan akan terus menggoncangkan dunia ini sekali lagi, besok sekali lagi, besok sekali lagi gitu ya. Jadi kalau baca Hagai pikir, nah oh berarti sekali lagi itu sudah kapan? Kagak. Kita baca hari ini nanti sekali lagi, kita baca besok sekali lagi gitu kan. Nah jadi memang keadaan dunia semakin hari seperti itu. Nah firman Tuhan di sini katakan, ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Jadi walaupun dalam keadaan yang sambraut seperti ini, kacau balau seperti ini, saya duduk di kontrakan terus saya nyanyi terus. Saudara saya punya istri kan sekitar saya itu, saya dekat saudara saya itu, orang kampung lah. Dia bilang begini, Bu Bobi nyanyi terus ya. Dalam hati saya mungkin istri saya banyak baru nyanyi kali ya. Saya bilang terus saya mau menangis, terus saya harus nangis. Nggak senang nih saya nangis. Nggak, pokoknya saya senang terus nyanyi terus. Harus senang lah, anak Tuhan harus senang gitu kan. Uang nggak ada uang tetap mesti nyanyi. Orang nggak boleh tahu kita nggak ada uang. Kalau kita nggak ada uang muka murah, orang nggak pegang, kita bokeh, nggak usah begitu ya kan. Ada uang nggak ada uang, pakai sepatu steady ya kan. Ya kan pasti olahraga, orang itu olahraga tiap sore nih yang bos besar. Padahal kita biasa-biasa aja ya. Gitu kan. Jadi yang menentukan kita hidup dengan tenang itu bukan keadaan, bukan situasi dunia, tapi hati kita. Hati kita yang menentukan kita akan senang itu. Dan kalau seperti ini, Akhil dan keluarga dan teman-teman bisa mendirikan usaha seperti ini kan itu kan. Makanya bilang seperti orang yang bermimpi. Nggak, ini apa sih itu kita tuh dalam begini susah. Harga toge, harga kacangnya itu lagi naik, tapi Akhil tetap bisa melakukan ini ya kan. Itu kan seperti orang bermimpi. Itulah orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam kerajaan Allah. Pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Nah, jadi itu keadaan kita nih kan. Jadi ya saya juga kemarin ya, saya ibu kalian tahu lah saya cerita. Kalau saya punya sesuatu saya cerita pada orang yang perlu saya ceritakan. Makanya saya bilang saya nggak pernah cerita-cerita. Tapi kemarin itu ada tiba-tiba teman bilang, motor saya ini saya baru habis custom nih. Jadi saya lihat bagus, saya bilang oke, saya tawarin ya. Saya tawarin hanya 2-3 orang. Tiba-tiba saya bilang, besok hari Minggu ada yang mau lihat nggak? Ada saya. Ada lagi, ada saya nanti siang. Ternyata yang pagi jam 8 yang lihat langsung laku dua-duanya. Dia sama anaknya, dia pilot. Dia beli dua-duanya kan. Terus teman saya tanya, kamu kenal dia di mana? Saya bilang, saya kenal kamu di mana? Om siap. Ya ini anak-anak turun semua katanya. Oh dia tepuk tangan gitu. Jadi ya itulah komunitas kita membawa juga berkat bagi kita. Ya, artinya kita berjalan, kita tidak seperti orang yang munafik gitu ya. Kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, kita kerjakan apa yang kita lakukan. Jadi lumayan lah, jadi nggak ada apa-apa. Tuhan berkati dengan cara-cara yang ini ya. Lumayan kan, 2 motor sekian juta kan, enak sekali ya kan. Aku bilang, Bob, kamu punya ini nggak apa-apa ya kan. Kamu kasih berapa kasih aja gitu kan. Ternyata dia orangnya royal juga, ya lumayan lah, hampir 5 juta kan lumayan. 2 motor kan, puji Tuhan, nyambung lagi hidup ya kan. Bilang satu lagi ini mau siap dengan beliau, cepat siap dalam hati udah ada yang mau beli nih ya kan. Kemarin yang orang yang mau beli itu nggak gitu. Jadi ada 3 lagi rupanya, bilang 3 lagi habis. Gue bilang ya kan, orang banyak suka sama motor kan, lagi suka motor-motor yang custom kan ya, custom. Jadi seperti itu ya. Jadi kita orang-orang akan berkata bahwa Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar buat orang-orang ini. Walaupun kita nggak kaya amat, tapi orang lihat kita ini orang kalau lagi susah begini kayaknya aman-aman aja, senang-senang aja. Ya karena kita itu nggak bisa hilang. Saya pernah kita ini kan pernah hidup, mungkin kita punya uang ada, kita punya teman banyak, kita happy, tapi di dalam keadaan itu saya nggak pernah rasa sukacita. Habis happy, besoknya saya sedih, saya takut, takut ke polisi lah, takut diserang preman segala macam. Jadi nggak ada damai, hidup seperti itu nggak ada damai. Saya sudah pernah mengalami fase yang seperti itu. Jadi ketika saya nggak ada uang, ada sukacita, saya merasa kayak dunia ini tuh berbeda gitu ya kan. Nah, makanya saya bilang, saya pernah cerita kan waktu awal-awal saya pulang dari sana itu susah sekali. Saya pernah nggak makan 3 hari tuh. Tapi dalam keadaan yang perut lapar, saya bisa menyanyi. Kalau saya ingat-ingat, saya udah gila gitu kan. Ya kan, udah gila. Hujan seperti begini, lebih deras lagi. Saya dari Grogol pelayanan di Bekasi. Itu udah hari Senin. Saya nggak makan dari Sabtu. Udah nggak ada uang dari Sabtu. Tapi saya belajar nggak ngomong. Saya punya kakak ada. Tapi saya belajar nggak mau ngomong ke dia. Saya belajar bagaimana sih
kalau kita nggak makan dalam Tuhan itu kayak apa sih gitu loh. Jujur aja dulu saya di luar Tuhan saya nggak pernah kelaparan kayak gitu. Saya nggak pernah kelaparan karena manusiawi saya keluar. Ketika nggak ada uang, telepon teman, kirim dong. Teman kalau yang yang sebentar kayak gitu kan udah pada kirim ya kan. Walaupun masih ada uang tapi gua mau habis nih kan. Telepon teman, kirim dong, jangan lupa gua dong. Oh ya kirim, ya kan. Tapi kan kita dalam Tuhan tidak seperti itu, model kita harus jadi berkat, kita tidak jadi minta-minta, kita tidak menjadi terongrong, apalagi pemeras gitu kan. Dari penjara saya belajar begitu. Di penjara pun saya nggak pernah minta uang dari orang. Saya habis. Sampai anting-anting saya tuh di rumah saya bilang jual semua. Masih ada apa? Udah nggak ada, terakhir anting-anting saya jual. Ya kan? Mau jual rumah itu rumah orang ya kontrakan. Jadi saya belajar apa? Belajar melepaskan hal-hal yang lama. Jadi kita belajar hidup dalam Tuhan. Nah yang luar biasa itu walaupun nggak ada apa-apa, tapi tetap aja. Dan saya mau katakan yang saya pernah nggak makan itu cuma waktu itu yang 3 hari itu. Selepas itu saya nggak pernah nggak makan. Kalau saya mau makan bubur itu karena saya suka makan bubur. Gitu lah. Jadi Tuhan gini. Tuhan inginkan kita masuk dalam fase itu. Tuhan ini melihat hatimu pasti penuh dengan sukacita walaupun nggak ada duit gitu lah. Jadi karena kita nih selalu menyukakan hati kita, perasaan kita, hidup kita tuh dengan materi, dengan uang, dengan benda, dengan kekayaan lah benda itu ya, dengan mobil, dengan rumah mewah. Tapi enggak. Sukacita itu bukan dari situ, sukacita itu dari hati yang Tuhan berikan, dari hati yang baru, roh yang baru. Sukacita itu datang dari situ, bukan dari materi kita, enggak ada. Ya? Makanya Bang Om itu sampai sekarang saya masih belum bisa ke rumahnya karena saya takut dia masih trauma dengan saya. Karena kita dulu pernah nggak bagus ya. Bang Om. Nah dia pernah ngomong ke saya begini, mabuk kita kan tiap hari mabuk ketemu di bok gini ya kan dalam hati. Karena saya ini dari umur 15 tahun saya sudah kenal Tuhan, jadi saya mengerti sukacita ini sementara saya bilang hati dalam hati. You di sini, saya di sini karena kita nggak ada damai kan. You mau bilang mau pakai cewek 3 lah, cewek 7 lah, cewek 5 lah. Itu kenapa? Karena memang ini cari sukacita, dicari happy kan. Nah, jadi istilahnya happy itu tidak bisa dilihat dari materi. Kenapa orang tiap hari mesti cari happy, cari minum, cari diskotik? Karena memang dia nggak bahagia. Tapi orang yang sudah merasakan bahagia dia nggak perlu itu. Dia nggak perlu tempat hiburan, dia nggak perlu minuman, dia nggak perlu perempuan, nggak perlu. Gitu loh. Jadi sukacita itu memang datangnya dari Tuhan. Hanya Tuhan saja. Ya. Oke, apa lagi? Tanya dulu. Yang ketiga. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kemenangan terjadi di tempat ini, di sini ada urapan Allah, urapan Allah berdekat di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan Allah, curahkan
terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Semuanya yuk. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi di tempat ini.